Halo guys, nama gue Luka. Hari ini gue bareng Cyclomedia lagi ada di House of the Rising Sun, Jakarta Selatan. Salah satu toko sepeda yang paling culture di Jakarta ini. Nah yuk kita intip isinya ada apa aja sih di toko sepeda ini. Yuk ikutin gue. Dan sekarang nih udah bareng sama owners dari House of the Rising Sun Jakarta Selatan. Nah di sini boleh dikenalin ada Otit, ada Golo, sama gue Gibran. Nah jadi mereka bertiga ini adalah ada pemiliknya lagi ya. Ada satu lagi Mamat tapi belum bisa datang. Nah untuk pertanyaan buat kalian bertiga, emang kalian bertiga ini dari kapan sih udah mulai menyukai sepeda itu sendiri? Mas Otit sama sih ya dari 2009 ya gue. 2009 ya, sekitar segitu 2009-2010-an ya. Toko sepeda ini tuh sebenarnya nggak cuman buat kayak ya toko sepeda aja ya. Sebenarnya kita awal buat ngediriin si House of the Rising Sun ini sebenarnya lebih buat ngerangkul semua community sebenarnya. Itu sih sebenarnya kunci dari terdirinya si House of the Rising Sun itu sendiri. Nah, karena gimana ya, kalau misalnya kita emang dasarnya kayak cuman ngejual sepeda tanpa ada give back sama komunitas itu, ini kan bisnis lifestyle ya, hobi ya, ya pasti takutnya bakalan mati juga gitu. Nah makanya kita bikin toko ini tuh kita senyaman mungkin. Dan konsepnya pun juga ya ini si Gibran lah yang bikin konsepnya. Kita bikin seperti rumahan dan semua orang tuh bisa datang ke sini, nggak hanya jual beli saja, bisa kita soal sharing, konsultasi, ngobrol, bertukar pikiran dan lain-lain lah, seperti itu. Lebih ke hub ya sebenarnya. Nah apa lo mau kesini nongkrong, mau kesini jadi tempat ya singgahan bentar gitu ya, kayak sebelum balik gue kesini dulu. Kita sih happy banget, emang itu yang kita pengen gitu. Dan itu kejadian setiap sore Sama rame banget sih. Sebenarnya kayak ngerangsang mereka untuk kayak bikin acara sih, kayak event gitu, aktivasi gitu. Biar tetap sini kan tetap seru gitu. Kalau dari kita kayak ya walaupun kita dulu emang begitu gitu kan, sering bikin acara misalnya. Cuma kalau kita sekarang kita ada toko gitu kan, nah kita kan udah tahu nih, oh kita ada toko, justru kita enak kan, kita bakal ayo support, bikin apa aja kita support gitu, asal selama jelas ya acaranya gitu. Kan ada beberapa toko sepeda yang emang spesialis road bike modern atau sepeda 26 atau apa. Nah kalau di sini tuh spesialisnya apa? Semuanya ya. Semuanya sih. Kita pengennya emang all around mungkin ya, jadi untuk segala lini sepeda bisa kita tanganin ya. Kata kasarnya nggak pengen ngotak-ngotakin si sepeda itu sendiri deh, karena emang kita seneng sepedahan gitu, apapun sepedanya. Jadi emang berdirinya ini nih benar-benar untuk semua sepeda. Lebih menarik buat gue tuh adalah nilai pertemanannya itu, lo tau gak? Jadi kayak circle-nya gitu. Jadi kayak sepeda mah cuma mediumnya aja gitu. Jadi lebih ke komunitinya. Jadi toko kita itu bisa dibilang adalah benar-benar toko sepeda, bukan toko road bike, bukan toko gravel, bukan toko fixed gear, bukan toko 26 ya, toko sepeda. Kita bicara dari frame set dulu ya. Kalau frame set itu kita authorize distributornya tuh buat Soma, terus itu si New Albion, terus sama Dovo, terus sama si Rivendell. Itu kita pegang distributornya. Nah kalau parts lumayan banyak sih. Kita ada White Industries, Paul Component, terus gitu Velocity, terus Simworks, terus lagi ya kita sampai nggak hafal sih banyak lah gitu. Ada ban kita si Renehers yang baru, terus gitu ada si Ultra Dinamico yang kayak gitu lumayan banyak sih gitu. Nah itu kebetulan memang pas ya nggak tahu ya, alhamdulillahnya pas kita datengin terus kayak market itu juga feedbacknya itu juga bagus gitu loh. Entah mungkin memang si market ini baca juga kayak mungkin ibaratnya kayak media-media di luar juga atau gimana. Jadi kayak ya udah gitu pas kita datengin ya alhamdulillah datang beli kayak gitu sih sebenarnya.
Nah kalau yang kayak bangsa-bangsa yang kayak apa namanya frame-frame klasik ini ya niche market sebenarnya, tapi apa ya, Ada pemain. continuity terus. Karena yang main sepeda sih nggak akan sepi ya, Iya. kalau menurut gua. Nggak akan habis lah ya. Nggak akan habis karena selama masih ada anak sekolah, menurut gua, mereka pasti dikasih sepeda dulu kan. Iya, Itu benar. udah standar menurut gua. Kayak dikenalin sepeda dulu, nggak mungkin anak SMA atau Betul. SMP dikasih motor gitu. Betul. Jadi kenalin sepeda dulu gitu kan. Nah ini untuk selain untuk bisnis sepeda-sepeda ini, kalian ini ada juga nggak sih mengoleksi sepeda yang emang kolektor item aja gitu, atau emang semuanya di sini dijual? Kalau harga cocok jual kali ya. Kalau harga cocok jual Kalau kali ya. masing-masing punya ini kali ya, masing-masing punya kayak koleksi lah. Iya, iya. Terus apa? Kayak karena kita main sepeda udah lumayan lama kan, jadi kayak ada sepeda kuncian lah. Iya, iya. Gitu. Tapi sebenarnya kayak mau berapa lama juga kayak nggak bakal pernah cukup gitu sepeda sih, kayak kita pasti bakal kayak hunting terus kan, nyari terus gitu. Banyak lah yang udah bilang sama maksudnya Potros tuh toko sepedanya culture banget. Culture apaan culture? Nah ya itu gue sih pengen tahu sih tanggapan kalian tuh mengenai hal itu tuh seperti apa. Ya, kita sih sebenarnya Kita cuma nggak kayak memposisikan Iya. diri untuk menjadi sesuatu yang keren, cuman lebih pengen banyak ngasih manfaat faedahnya aja sih. Dengan kita buka ini, kita bisa ngebuka yang macam-macam. Jadi ngebuka silaturahmi ke community. Kenapa juga kita naruh servis di depan? Karena ini kan juga bagian dari keluarga kita. Orang semua yang ada di sini kita udah nganggap keluarga karena emang ya ini rumah gitu. Jadi ya salah satu backbone dari kita adalah si servis juga. Jadi paling nggak pada saat orang datang, orang servis bisa langsung lihat sendiri sepedanya lagi diapain, dan gue pengen juga ada interaksi di situ gitu. sama mekanik. Sama mekanik. Kebanyakan kan kayak toko sepeda ya mostly ya bagian misalnya mekanik areanya di belakang gitu. Nggak kayak expose gitu kan. Sementara kalau kita pengennya gimana ya mekanik tuh justru backbone ya. Gitu. Mereka mesti kayak expose gitu, mereka mesti kenal banyak orang. Mekanik kita tuh udah ada fans-fansnya sendiri lah Iya. gitu. Udah banyak grupinya. Iya, udah banyak grupnya lah. Kan dengan membuka bengkel atau mungkin dengan menjual barang-barang unik nih kan pasti memunculkan nih orang-orang dengan keinginan-keinginan yang request yang aneh nih biasanya. Nah coba dari Mas Otit, ada nggak pengalaman paling aneh nih atau requestan Itu, paling aneh? Si itu. Kalau nago tuh. Om JJ. Itu juga aneh tuh. Nago. Restore. Iya. Gue pernah kedapatan customer yang sebenarnya apa namanya ya, dia Arsitek ada sepeda, dia seorang arsitek, dia dapat sepeda barn find gitu nemu di gudang. Menariknya adalah ini sepeda nemu di gudang tetangganya, terus dibawa ke sini kita di restore, dia yang ngebiayain semuanya gitu kan. Nah, sebelumnya waduh dari mana tuh sepedanya nih, tanya kan, oh mau tahu nggak nih worth sepeda ini nih harganya berapa nih? Ini kalau lagu Ovacia X nih. Dan itu langka banget. Dan itu lumayan, wow, untuk di seri Colnago gokil lah, kita masih bisa ngomongin sekitar 2.000 euro atau dengan kondisi dia saat itu lah ya. Dia minta di restore, mimpinya itu simple tapi menurut gue nyeleneh tapi keren. Sepeda tetangganya, nemu di gudang tetangganya, sini gue ambil, gue restore, nanti setelah di restore, gue balikin ke lo, Dikasih lagi. Balikin ke tetangganya. Iya. Kayak Jadi gitu. Lo harus tahu ini kayak ini masterpiece gitu, kayak nggak sembarangan loh gitu. Jadi paling nggak lo juga punya sense of apa ya, sense of sama si sepeda ini nih, ini bisa jadi sesuatu yang bagus, memang sepeda bagus gitu kan intinya kan. Untuk gue tuh kayak wah, ini gila banget ya gitu, maksudnya lo willing untuk Spend money. untuk nge-restore itu pakai uang lo, end up-nya balikin lagi ke orang yang punya. Terus akhirnya berhasil direstorasi sama Hoters. Jadi restorasi kita juga, ya gue menyarankan saat itu sama si yang mempunya, gue bilang kayak, oh gue sih tidak merekomen sepeda ini untuk di repaint. Kayak ini forknya kebetulan kan chrome gitu kan. Ini bisa kita bersihin, cuman kita harus nge-sacrifice ada beberapa bagian titik stiker yang emang udah susah didapetinnya lagi, kayak cuman 3 strip doang gitu. Tapi ini harus gue giniin supaya dia kelihatan cakep gitu. Ya udah nggak apa-apa, gue percaya kok sama lo gitu.
udah kelar jadi segala macem, ternyata masih ada beberapa mechanical yang harus dikulik lagi karena bagian parts itu emang kampanye lo bawaan tahun itu banget. Jadi yang ada beberapa bautnya yang kayak ini udah slack nih, kita juga harus cari lagi segala macam. Kita emang butuh waktu lumayan lama sih karena gue juga nggak pengen sembarangan kayak pakai baut yang ada aja dengan ukuran yang sama. Mungkin bisa, cuman kalau kok gue sayang ya gitu. Jadi setelah si sepeda Colnago ini selesai gue balikin lagi, terus dia ngeliat, tapi gue udah bilang sama dia kayak om gue nggak ngerekomenin lo untuk ini dipakai hari-hari ya, karena kita coba untuk balikin seperti layaknya aslinya saat itu. Cuman kalau lo mau pakai riding jauh ya kayaknya lebih baik jadi pajangan aja deh, karena emang frame-nya itu emang cakep banget sih. Ujungnya dibalikin ke tetangganya. Kita taruh di tempat dia, terus nggak lama balikin ke tetangga. Aduh, enak jadi tetangganya. Iya, enak banget. Enak banget. Itu tadi karena emang kalau emang udah cinta sama kayak seni segala macam tuh kayak orang tuh kayak willing buat ngebayar berapapun sih. Nah kalau bicara community, Hoters ini tuh sebenarnya hanya sebuah wadah atau memang ada komunitasnya juga sih? Ya toko sepeda ya. Iya. Ya toko sepeda lah gitu kan. Cuman emang dari awal pas kita bikin yang pengennya ini sebagai kayak oh ya ini jadi community hub aja gitu kayak semua community ya kita welcome gitu, karena sebenarnya ya kita pun juga datang lahirnya dari komunitas itu kan gitu. Jadi kayak misalnya kita selalu open banget gitu, misalnya kayak oh komunitas mau bikin acara apa segala macam, even kita todong-todongin gitu, kadang-kadang kayak ayo dong bikin acara, kita pasti support gitu karena kewajiban si toko sepeda itu menurut gue ngidupin scene-nya. Betul. Gitu. Jadi ya kita ngambil untung dari scene-nya. Tapi timbal baliknya kan kita mesti ya tadi support scene-nya kan supaya scene sepedanya tetap seru, tetap rame, yang main juga makin rame lagi gitu kan. Skala acara juga dari yang kecil banget sampai mau yang lumayan besar, ya kita open aja ya. Dari yang dadakan Benar. sampai yang resmi gitu ya. Karena kalau misalnya ada yang lagi pada nongkrong gitu, kayak teman-teman pada habis riding gitu kan, kayak wah rame nih, bikin apa ya, konyol-konyolan yuk, gue support deh. Ya, misalnya gue kasih nanti yang menang kaos kasih gitu, kaos Hoters gitu. Iya, sebenarnya kan hadiahnya udah nggak dilihat, cuman kayak seru-seruannya gitu kan, kayak aja yang jadi mereka kayak suka. sama jadinya kenal kan. Yang paling penting itu kan, kayak lo budaya hidup berkomunitas tuh kan lo mesti kenal, mesti kenal gitu. Ya sekarang lebih banyak lagi ya dibanding dulu gitu. Kalau dulu kan misalnya kayak ada satu tempat yang nyatuin lah, kayak Taman Menteng itu semua orang dari komunitas mana-mana ngumpul di situ, kita kenal semua tuh, enak tuh, satu Jakarta kita kenal semua. Kalau sekarang kan udah nggak ada budaya itu kan, cuman ya kita pengen sih kayak ngebalikin lagi, ayo dong kita mesti kenal nih, apalagi udah banyak toko sepeda, komunitas semakin banyak, Tempat nongkrongnya juga makin iya, banyak. tempat nongkrong makin banyak gitu kan. Mencar-mencar. Ada mencar-mencar kan. Kayak slogannya si Om Tara tuh satu sepeda sejuta sahabat. Wah, itu itu benar benar. banget. Iya. Jadi gara-gara sepeda tuh lo Pertemanan ya sebenarnya. Itu juga punya tim balap ya. Iya. Oh ada tim balapnya. Tim balap. Kita bikin tim balap. Terus kita ya kayak kita supporting beberapa riders gitu. Yang apa? Ya mesti gitulah kalau menurut gua gitu kayak. Nah kemarin lumayan tuh di pick kita langsung ikutin mereka tuh ke main elite gitu, memang kelasnya atlet gitu. Ya udah kita coba aja gas dulu lah gitu. Memang nggak juara, cuman ya paling nggak kita tahu lah maksudnya levelnya di mana seperti itu sih. Lumayan maksudnya sampai sekarang tuh ada kita namanya tim Z ya. Jadi rutin kita setiap hari Senin, Rabu, dan udah banyak community lain, road bike lain tuh yang ngajak collab yuk, gue bareng yuk gitu segala macam. Ya makin lama ya bukan member sih gue bilang ya, maksudnya kayak peletonnya tuh jadi makin banyak gitu loh, jadi udah lumayan kegaung, lumayan lah maksudnya kita sekarang udah mulai kayak cari-cari sponsor yang emang buat memfasilitasi kita buat balap di mana gitu sih. Dari gravel juga kita punya rider juga. Betul, dari gravel tuh dia kita riders. Di motor sendiri untuk tahun 2022 ini punya plan apa sih yang menarik mungkin buat teman-teman yang pengen tahu? Ekspor ya, Iya. udah mulai ekspor sih, Ekspor keluar tuh gitu berarti. Malaysia. Kayak gimana kita ngedistribute brand-brand lokal gitu kan keluar gitu. Ya gitu sih, jadi target kita sih sebenarnya ya buat tahun 2022 ini bisa ngedistribute ke Asia Tenggara dulu lah gitu. Karena sebenarnya scene-nya sedikit sama. Jadi Filipina, Thailand, Singapura, Malaysia itu
mirip kayak scene sepeda di Jakarta. Sepeda yang masih jadi target untuk dimasukin ke sini ada nggak? Entah dari mungkin karena sulitnya barangnya atau mungkin karena dari harganya yang terlalu tinggi. Banyak banget nih yang belum kesampaian sih. Iya, banyak lah. Tapi ya mostly ya itu misalnya brand-brand, justru brand-brand lama ya. Pengen sih gue kayak ada masukin GT Track Bike, Oh iya. Serota, Betul. Fat Chance misalnya, brand-brand yang legend lah, Brand yang legend. yang emang di sana pun kadang susah gitu. Terus kayak Landshark, kayak Landshark nih, kita punya nih satu frame Landshark Road Bike kan. Itu apa? Made in Amerika ya, dari USA kan. Itu handmade juga, sama lah kayak Pegoretti. Pegorettinya Amerika lah. Pegorettinya Amerika lah gitu. Sampai ya itu yang lucu, sempat ada orang dari New York kan, dari US datang udah kesini, datang. terus dia bengong gitu ngeliat, kok lu punya ya? Gue jauh-jauh di sana gue nggak pernah ngeliat, jarang banget ngeliat. Sementara gue ke Indonesia lu ada gitu, gimana cara dapetnya gitu. Dia kayaknya akhirnya kita kayak ngulik aja terus kan. Makanya tidur kita kebalik semua. Kebanyakan ngulik. Ngulik ya. Bahaya kalau udah buka laptop tuh. Aduh, ini ada di mana lagi? Gimana caranya datanginnya kayak gitu? Sampai mikirin nih kita harus kirim ke sini dulu, baru kirim ke sini, baru nyampe ke Indo ya kayak gitu. Makanya kita berusaha jadi dealer. Kita usaha jadi gimana cara jadi authorized dealer. Karena ketika jadi authorized dealer kan enak tuh, harga jualnya juga bersahabat kan. Yeah. Kita jual juga bersahabat gitu. Sama dengan harga web lah. Kasihan soalnya kan kayak kalau saya kayak komunitas dikasih kayak wah ini jual ada gitu barangnya gitu, cuma kayak harganya tinggi banget gitu. Tapi ada juga orang gila yang mau beli gitu, ada juga. Ya, ada aja. Ada aja tuh. Nah misalkan mungkin ada teman-teman dari luar kota yang tertarik sama barang-barang di sini tapi nggak bisa langsung ke sini. Nah itu gimana sih caranya untuk bisa tetap mendapatkan? Kita ada di Tokopedia dengan nama yang sama, House of Rising Sun Jakarta. Semua barang yang ada di sini, insya Allah pasti ada di Tokopedia. Jadi Itu udah by ini aja kayak DM Instagram juga nggak masalah. Dan Instagram juga nggak masalah. Kita pasti setiap hari akan ada posting entah itu stories atau apa, mau langsung dicek di situ, mau nanya di situ, pasti akan ada yang balesin juga. Tapi ada beberapa barang yang kita nggak boleh masukin ke Tokopedia dari prinsipalnya. Ada Jadi ya paling dari DM. paling seru datang langsung lah. Iya. Nah itu Ngobrol-ngobrol gitu sih. Iya. Ya untuk yang luar kota, ya nanti kalau sempat ke Jakarta main. Cuman kalau yang untuk yang ada di sini kita pengennya kayak, ya dong sini dong, lihat sini yuk, ngobrol di sini yuk. Kayak idul aja kita ngomongin apaan, siapa tahu bisa jadi sesuatu gitu. Siapa tahu kita bisa bikin endorsement lah ya, acara atau apa. Kolaborasi apapun itulah terbuka banget. Tapi emang owner ini selalu standby di sini setiap hari. Selalu ada yang standby atau? Ya ada. Selalu ada. Selalu ada. Oh cuman kayak sejam 2 jam tuh. Iya pasti ada. Jadi teman-teman yang mau datang ke sini juga bisa konsul Iya. tipis lah ya. Heeh. Nah kalau misalkan yang mau ikut riding, di sini ada jadwal goesnya nggak? Biasanya Kamis kan. Kalau Kamis kita bikin Kamis. track bike Thursday itu biasanya tuh. Cuman biasanya kan kalau libur gitu kan. Paling kalau misalnya riding kalau road bike hari apa aja? Senin Rabu. Senin Rabu kalau road bike. Dari jam Tuh. Dari jam di sini. rollingnya tuh 5.25. 5.25 ya jam setengah 7 jam 7 udah selesai kan. Terus kalau riding lucu-lucuan kayak riding santai lah ya, riding kayak nyari sarapan atau apa biasanya kita Minggu atau Sabtu lah misalnya atau hari libur. Biasanya selalu tuh kita kayak apa ya group ride lah gitu. Jadi inilah sekian cerita dari owner Hotters yang kocak-kocak ini ya. Untuk kalian nih yang pengen datang ke sini untuk ketemu sama mereka nih bisa langsung datang ke alamat di bawah ini. Dan untuk kalian yang punya rekomendasi toko sepeda mana yang harus gue datengin lagi, langsung aja tulis di kolom komen. Sekian dari Cyclomedia dan teman-teman Hotters. Sampai berjumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Bye bye.